Pembunuh bos kerupuk 15 Ilir Palembang terancam penjara seumur hidup. Dian ngaku tak menyesal. Kasus pembunuhan dan perampokan yang menewaskan bos kerupuk di 15 Ilir Palembang akhirnya memasuki babak baru. Tersangka utama, Dian Satria, kini terancam hukuman maksimal 20 tahun hingga penjara seumur hidup setelah polisi memastikan bahwa aksinya tergolong sebagai kejahatan berat berlapis. Dalam gelar perkara di Polrestabes Palembang, Kapolrestabes Kombes Haryo Sugiharto memaparkan bagaimana Dian tidak hanya menghabisi nyawa Darmakusuma, tetapi juga melukai korban kedua, mengancam saksi, serta merampas uang dari lokasi kejadian. Hasil penyidikan mengungkap fakta bahwa Dian telah memantau gerak-gerik korban selama 2 minggu sebelum melancarkan aksinya pada 25 November 2025. Ia menghadang Darma saat hendak membuka ruko, kemudian menyerang dengan senjata tajam. Serangan itu menyebabkan korban tewas di tempat, sementara istrinya, Yeni Suwandi, mengalami luka serius setelah diserang dari belakang. Tak berhenti di situ, Dian juga merampas uang tunai 2 juta rupiah sebelum melarikan diri ke Bandung. Dalam pelarian 8 harinya, Dian sempat membuang sejumlah barang bukti dan berpindah-pindah masjid untuk menghindari kejaran polisi. Ia mengaku hanya menggunakan uang rampasan untuk makan dan sesekali menelpon pacarnya menggunakan ponsel konter. Ketika akhirnya ditangkap di Cimahi, dia memberikan pengakuan yang mengejutkan. Ia mengaku tidak menyesal atas perbuatannya, meski sempat menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga korban. Dari penyelidikan mendalam, polisi menyimpulkan bahwa aksi keji Dian dipicu oleh rasa sakit hati. Sebelumnya, ia pernah mendatangi korban untuk meminta pekerjaan, namun diusir dengan kata-kata kasar. Penolakan itu membuatnya tersinggung dan emosi, hingga nekat merencanakan serangan yang kemudian berujung pada tewasnya Darmakusuma. Polisi menegaskan, motif ekonomi dan dendam singkat itulah yang mendorong terjadinya kejahatan ini. Saat dihadirkan dalam konferensi pers, Dian tampak tertunduk dan enggan berbicara banyak. Namun dari keterangan polisi, ia sempat mengakui bahwa niat awalnya hanyalah mengambil uang korban. Perlawanan dari korban dan keberadaan saksi membuat situasi memburuk hingga akhirnya terjadi tindak kekerasan fatal. Ia bahkan sempat mencuci tangan, kaki, dan sabitnya sebelum kabur dari lokasi kejadian. Kini, setelah barang bukti berupa sabit, pakaian berlumuran darah, hingga ponsel berhasil diamankan, polisi memastikan bahwa pasal-pasal berat yang menjerat Dian sudah sesuai dengan seluruh rangkaian tindakannya. Kasus ini masih terus berlanjut, sementara keluarga korban berharap proses hukum dapat memberikan keadilan atas tragedi yang menimpa mereka.